Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Azwari. Saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi. Pertama, melihat keinginan dan kebutuhan. Bisnis menghasilkan uang dengan menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan bisnis lainnya. Lewat sini, keinginan dan kebutuhan mendorong ekonomi. Keinginan dan kebutuhan mendorong ekonomi. Setiap hari Anda membuat keputusan tentang bagaimana membelanjakan uang. Misalkan Anda memiliki 10 US dollar, Anda bisa menggunakan untuk membeli makan siang atau untuk pergi ke bioskop. Manakah dari hal ini yang Anda inginkan dan mana yang kamu butuhkan? Apa perbedaan antara yang Anda inginkan dan apa yang Anda butuhkan? Kelimpahan keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan menentukan produk dan layanan apa yang disediakan bisnis. Keinginan adalah hal-hal yang tidak harus Anda miliki untuk bertahan hidup, tetapi ingin Anda miliki. Mungkin menginginkan sepeda gunung, sementara sahabat Anda mungkin menginginkan komputer baru. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus Anda miliki untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Sekelompok orang mungkin memiliki keinginan yang sama. Sebuah keluarga mungkin menginginkan meja dapur baru. Sebuah bisnis mungkin menginginkan sistem komputer yang sangat canggih. Meskipun keinginan ini dibagi, mereka dianggap menjadi keinginan pribadi. Individu juga memiliki keinginan pribadi. Keinginan publik adalah keinginan yang dimiliki secara luas oleh orang banyak. Contohnya termasuk jalan raya, perpustakaan umum, dan taman. Pemerintah lokal atau negara bagian dan federal memenuhi keinginan publik, memuaskan keinginan dan kebutuhan. Bisnis menyediakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Barang adalah produk fisik, sepatu roda, bahan makanan, dan telepon adalah contoh barang. Layanan adalah tugas yang dilakukan bisnis untuk konsumen. Ini termasuk tugas yang dilakukan orang atau mesin, seperti barang, layanan diberikan dengan biaya. Bagaimana sumber daya membatasi kemampuan? Untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan, kebanyakan orang memiliki keinginan yang tidak terbatas untuk barang dan jasa. Memaksimalkan sumber daya Anda. Setiap hari Anda membuat pilihan tentang bagaimana Anda akan menghabiskan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda. Anda harus membuat keputusan penting. Anda dapat memanfaatkan sumber daya Anda dengan membuat pilihan terbaik tentang apa yang harus Anda beli. Pengambilan keputusan pribadi Anda tidak boleh menggunakan semua langkah dari proses pengambilan keputusan setiap kali Anda membeli sesuatu. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, Anda mungkin telah menentukan merek yang sama. Namun banyak keputusan perlu memikirkan yang lebih hati-hati. Bagaimana mendefinisikan bisnis? Apakah Anda perlu membeli makanan untuk makan malam atau ingin sepeda baru? Keinginan dan kebutuhan Anda biasanya dipenuhi oleh bisnis. Bisnis adalah setiap kegiatan komersial yang mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa kepada orang lain dengan imbalan uang. Keuntungan adalah sisa uang setelah bisnis membayar biaya penyediaan barang dan jasanya. Bisnis menyediakan konsumen dan bisnis lain dengan kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan transportasi. Bisnis juga menyediakan barang dan jasa yang membuat hidup lebih mudah dan lebih baik. Bagi pengusaha, memiliki bisnis juga menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang baik. Sumber daya ekonomi. Membuat keputusan ekonomi sama seperti individu, harus berurusan dengan kekurangan sumber daya. Begitu juga masyarakat. Dalam hal ini, sumber daya adalah item yang masuk ke dalam pembuatan barang dan jasa. Kekurangan sumber daya ini disebut dengan kelangkaan. Prinsip kelangkaan menyatakan bahwa ada yang terbatas sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, karena sumber daya alam kesediaan terbatas untuk memiliki satu hal mungkin berarti melepas sesuatu yang lain. Misal, faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa masyarakat, seperti gandum yang tumbuh di tanah, traktor yang memanennya, tenaga kerja yang mengubahnya menjadi produk kami, dan sistem distribusi yang mengirimnya ke pasar.
Ada 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan baku dari alam yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang. Pohon, air, dan biji-bijian adalah sumber daya alam. Sumber daya alam seringkali dapat diolah dengan berbagai cara untuk menghasilkan barang. Bahkan bahan sintesis atau buatan yang diproduksi adalah dibuat dengan menggabungkan atau mengubah sumber daya alam. Sumber daya tenaga kerja. Setiap jenis usaha membutuhkan sumber daya tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan memberikan layanan. Sumber daya tenaga kerja adalah orang-orang yang membuat barang dan jasa yang untuknya mereka dibayar. Buruh bisa terampil atau tidak terampil, fisik atau intelektual, guru penambang batu bara, bank manajer, dan pekerjaan pertanian, semuanya adalah sumber daya manusia. Sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan faktor produksi lain. Sumber daya modal tidak sama dengan modal atau uang. Modal sumber daya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti bangunan, material, dan peralatan. Mereka juga disebut barang modal. Mereka termasuk truk pengiriman, supermarket, dan uang tunai register, dan perbekalan kesehatan. Sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan memenuhi keinginan masyarakat yang berubah dan kebutuhan sumber daya kewirausahaan digunakan oleh orang-orang yang mengenali peluang dan memulai bisnis. Kewirausahaan adalah proses mengenali bisnis peluang, mengujinya di pasar, dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Wirausahaan adalah individu yang melakukan penciptaan, perorganisasian, dan kepemilikan dari sebuah bisnis. Dia menerima risiko dan tanggung jawab dari kepemilikan usaha untuk memperoleh keuntungan dan kepuasan. Menjadi wirausaha berarti bertindak dan berpikir seperti seorang wirausaha. Sumber daya kewirausahaan berbeda dengan sumber daya tenaga kerja, meskipun orang menyediakan keduanya. Sumber daya kewirausahaan adalah individu yang memulai dan mengarahkan bisnis untuk memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Sumber daya tenaga kerja adalah orang-orang yang memproduksi barang atau jasa. Sistem ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok individu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan membuat pilihan. Semua masyarakat harus membuat pilihan untuk menghadapi beberapa bentuk kelangkaan. Tidak ada masyarakat yang memiliki sumber daya produktif yang cukup tersedia untuk menghasilkan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan orang. Masyarakat membuat keputusan ekonomi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan orang dengan menjawab pertanyaan dasar ekonomi. Berbagai jenis ekonomi. Sistem ekonomi adalah metode yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan sumber daya. Sistem ekonomi yang berbeda menjawab pertanyaan dasar ekonomi dengan cara berbeda. Dua tipe dasar ekonomi: sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando. Ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana ekonomi keputusan dibuat di pasar. Pasar adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar barang dan jasa. Biasanya untuk uang, ekonomi pasar juga disebut dengan sistem perusahaan swasta, sistem perusahaan bebas, atau kapitalisme. Dalam ekonomi pasar, sumber daya dimiliki secara pribadi. Ekonomi campuran. Pada kenyataannya, hanya sedikit negara yang memiliki ekonomi pasar murni atau pemerintahan ekonomi. Sebagian besar negara memiliki ekonomi campuran di kepemilikan pribadi atas properti dan keputusan individu pembuatannya, dipadukan dengan campuran pangan dan peraturan pemerintah. Perekonomian campuran adalah perekonomian yang terdiri dari kedua perusahaan swasta atau publik. Ekonomi campuran menggabungkan unsur kapitalisme dan sosialisme. Sekian penjelasan saya mengenai materi konsep dasar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.